Susi Pujiastuti lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau merupakan putri dari pasangan suami istri Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwuh Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah. Beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November Surabaya yang didasari atas kemampuan beliau dalam menjalankan tanggung jawabnya, terutama dalam mempertahankan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Karir Susi Pujiastuti dalam dunia politik diawali dengan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala pada tahun 2014 sampai 2019. Beliau dikenal dengan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Bahkan namanya sering dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing yang ilegal di perairan Indonesia. Saat menjabat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti berpesan kepada seluruh karyawan kementerian untuk menanamkan jiwa do and care dalam melaksanakan tugas. Beliau menegaskan jangan hanya bekerja tanpa adanya rasa kepedulian sehingga menghasilkan kinerja yang tidak maksimal. Namun, bekerjalah dengan adanya rasa kepedulian sehingga kinerja yang dihasilkan itu maksimal. Selama menjabat sebagai menteri, Ibu Susi Pujiastuti dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan oleh beliau. Kapal dengan bendera Vietnam paling banyak ditenggelamkan, yaitu sebanyak 276 kapal. Selama 2 tahun kebijakan tersebut diterapkan, stok ikan di Indonesia bertambah hingga 5,4 juta ton atau sekitar 76%. Dan pada tahun 2018, stok ikan mencapai 13,1 juta ton. Hal ini mencerminkan sikap beliau yang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia dalam menjaga perikanan di Laut Indonesia. Ibu Susi Pujiastuti mendapatkan beberapa penghargaan internasional di bidang perikanan dan kelautan. Beberapa penghargaan tersebut adalah Peter Benchley Ocean Awards yang merupakan penghargaan maritim tertinggi di dunia. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh pejabat publik maupun tokoh masyarakat yang berkontribusi besar terhadap kelestarian laut. Beliau mendapatkan penghargaan ini pada tahun 2017 karena dinilai mampu mengubah kualitas bawah laut Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, beliau mendapatkan penghargaan Leaders for a Living Planet Award dari WWF pada tahun 2016 di Washington DC. Beliau dinilai telah berkontribusi besar dalam upaya melestarikan alam, khususnya bawah laut. Penghargaan selanjutnya yaitu Seafood Champion Award di Amerika Serikat pada tahun 2017. Menteri Susi Pujiastuti menangkan penghargaan di kategori leadership. Selanjutnya, nilai kompeten yang dicerminkan oleh beliau adalah dengan meningkatkan kompetensi diri. Hal ini dilihat dari beliau yang lulusan SMP tetap mengikuti kejar paket C dan mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Nilai harmonis yang tercermin dari Bu Susi antara lain sikapnya yang ramah terhadap masyarakat, saling menghormati dan menghargai perbedaan setiap orang apapun latar belakangnya. Beliau tidak segan untuk bersalaman dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Loyal dalam core value ASN dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sebelum dilantik dan menduduki jabatannya sebagai Menteri Perikanan, Bu Susi rela melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lainnya, agar dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Meskipun latar pendidikannya tidak setinggi menteri lain, beliau dapat menyesuaikan diri dengan bekerja sinergis membangun negeri ini, pun dengan kondisi dan situasi yang terjadi khususnya dalam masalah perikanan dan kelautan di Indonesia. Beliau dapat memberikan kebijakan
dan aturan yang dapat membantu perekonomian para nelayan. Dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturannya, beliau bekerja sama dengan berbagai pihak seperti TNI dan Polri, guna memberantas illegal fishing yang kerap terjadi di wilayah lautan Indonesia. Tak lupa memberikan wadah kepada masyarakat untuk saling bekerja sama dalam membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan nelayan di Indonesia.